Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak awal terciptanya manusia ke dunia ini, hari kiamat sudah menjadi salah satu peristiwa terbesar yang kedatangannya sangat dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebenarnya tujuan di balik Allah merahasiakan perkara tersebut agar setiap umat manusia mampu percaya bahwa tak ada satupun yang mengendalikan jagat raya ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pencipta. Akan tetapi, meski waktu datangnya hari kiamat tidak akan pernah kita ketahui, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran betapa pencekamnya keadaan dunia saat peristiwa itu terjadi. Saking mencekamnya peristiwa tersebut, Allah Subhanahu wa taala bahkan mengutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberi peringatan bahwa perkara akhir zaman memang sangatlah menakutkan. Karena itu, melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala lantas menyampaikan salah satu firman-Nya di dalam Al-Qur'an. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya, goncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar dan dahsyat. Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 1. Mendengar sedikit penjelasan dari ayat tadi, bisa kalian hubungkan dengan banyaknya gempa bumi di negara kita atau gempa Turki dan Suriah yang baru-baru ini membuat seluruh umat muslim merasakan kesedihan mendalam. Bagaimana tidak, akibat dari gempa tersebut, kendaraan-kendaraan mewah yang diidamkan oleh banyak orang berserakan di mana-mana. 6.500 bangunan hancur hingga rata dengan tanah. Dan sekitar 40.000 lebih jiwa yang terdiri dari anak-anak, remaja maupun lansia mati tertindih reruntuhan bangunan. Padahal menurut informasi yang beredar, kejadian tersebut hanya berlangsung dalam hitungan menit saja. Seharusnya dengan banyaknya bencana yang terjadi di negara kita atau negara-negara di belahan dunia lainnya, membuat kita semakin berpikir jika gempa berkekuatan 7,8 skala Richter saja mampu menghadirkan rasa cemas dan ketakutan, apalagi dengan gempa atau goncangan yang dapat menghancurkan bumi dan segala isinya. Berdasarkan kisah yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, detik-detik sebelum terjadinya hari kiamat ditandai dengan matinya Dajjal di tangan Nabi Isa alaihissalam. Setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah, manusia kembali menjalani kehidupan di bumi selama 7 tahun dalam keadaan yang damai. Akan tetapi bagi yang hidup dalam keadaan kedamaian, masih ada sekelompok manusia yang menyimpang dari ajaran Allah dan terus-menerus melakukan maksiat. Karena itu, Allah Subhanahu wa taala kemudian meniupkan angin-angin dari arah utara dengan tujuan mencabut seluruh nyawa yang dalam hatinya memiliki keimanan walaupun hanya sebesar biji zarah. Setelah semua hamba-hamba beriman meninggalkan dunia ini, tibalah giliran orang-orang yang tak mengenal kebaikan dan senantiasa membangkang dari perintah Allah. Tak butuh waktu lama, malaikat Israfil pun diperintah Allah Subhanahu wa taala untuk meniup sangkakala. Dan bisa kalian bayangkan, saat malaikat Israfil membunyikan trompet peringatan itu, tak ada satupun manusia di bumi ini yang sadar. Mereka sibuk memperselisihkan perkara-perkara duniawi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka berselisihlah golongan-golongan di antara manusia, lalu bagi orang-orang yang zalim akan mendapatkan siksaan pedih pada hari kiamat. Mereka tidak menunggu kecuali hari kiamat datang secara tiba-tiba tanpa disadari. Saat itu teman-teman akrab menjadi musuh bagi sebagian dari kalian kecuali orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surat Az-Zukhruf ayat 65 hingga 67. Dalam kitab Tafsir Al-Wajiz, Syekh Wahab Zuhaili menjelaskan bahwa ayat barusan merupakan peringatan kepada seluruh umat manusia yang menjalin suatu hubungan hanya di latar belakangi urusan-urusan duniawi. Terlebih lagi, jika pertemanan tersebut digunakan dalam kekufuran dan kemaksiatan, maka tidak ada salah satu pun dari orang-orang tersebut yang bisa selamat dari dahsyatnya hari kiamat. Menyujudkannya, gunanya kehidupan manusia di akhir zaman tidaklah sesingkat bunyi sangkakala malaikat Israfil yang mampu membunuh secara seketika. Sebab ternyata setelah sangkakala berbunyi, manusia yang hidup di akhir zaman akan mengalami sebenar-benarnya kehancuran. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qariyah. Tahukah kamu seberapa dahsyat hari kiamat? Pada hari itu manusia bagaikan anak-anak yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Al-Quran Surat Al-Qariyah ayat 3-5.
dari gambaran hari kiamat yang dijelaskan pada ayat tersebut. Tak heran jika dalam surah lain Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan betapa mengerikannya fenomena akhir zaman dengan firman-Nya, "Ingatlah pada hari kamu melihat dunia berguncang hebat. Lalailah semua wanita yang menyusui anaknya, gugurlah semua kandungan wanita yang sedang hamil, dan kamu akan melihat manusia sedang dalam keadaan mabuk. Padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi itu disebabkan karena kerasnya azab Allah Subhanahu wa taala." Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 2. Tak berhenti sampai di situ. Ayat yang baru saja kalian simak belum cukup untuk menjelaskan bagaimana mencekamnya keadaan manusia di hari kiamat nanti. Sebab setelah seluruh umat manusia mati akibat goncangan yang sangat dahsyat, Allah Subhanahu wa taala kembali memerintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala untuk kedua kalinya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Lalu sangkakala itu ditiup sekali lagi, maka bangkitlah semua manusia untuk menunggu keputusan dari Allah." Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 68. Apabila mendengar ayat tadi, memang tak ada peristiwa atau kejadian yang terkesan menyeramkan. Namun, tahukah kalian, setelah manusia dibangkitkan untuk kedua kalinya, lalu dikumpulkan di padang mahsyar, maka perasaan takut dan khawatir secara otomatis akan dirasakan oleh semua orang. Sedangkan takut dan khawatirnya setiap orang sibuk dengan dirinya sendiri, serta tak akan peduli dengan teman, saudara, atau kerabat-kerabat lainnya. Sebagaimana dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan apabila terdengar bunyi sangkakala kedua yang mengemukakan telinga, maka larilah manusia dari saudaranya, dari ibu bapaknya, dari istri anaknya. Sebab pada hari itu semua orang sibuk dengan dirinya sendiri." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 33 hingga 37. Terlepas dari keadaan yang disebutkan pada ayat tadi, sebenarnya ada beberapa faktor mengapa manusia di padang mahsyar sibuk dengan dirinya sendiri. Pertama, karena jarak antara matahari dengan kepala kita hanyalah sejengkal saja. Kedua, di hadapan seluruh umat manusia, Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan kita bagaimana kondisi neraka jahanam. Ketiga, di padang mahsyar nanti setiap detik yang kita lalui terasa sangat lama. Saking lamanya, waktu sehari sama dengan 50.000 tahun lamanya. Alhasil, dengan situasi yang penuh dengan tekanan itu, banyak manusia yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Wajah-wajah berubah menjadi hitam, dan masih banyak lagi keadaan-keadaan yang memberatkan manusia di padang mahsyar pada masa itu. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya kalian akan dikumpulkan menuju Allah Azza wa Jalla dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan belum dikhitan." Aisyah lantas bertanya, "Apakah laki-laki dan wanita akan saling melihat satu sama lain?" Beliau menjawab, "Keadaan di padang mahsyar jauh lebih berat sehingga tak mampu seorang memperhatikan sekelilingnya." Hadis riwayat Muslim. Beberapa dalil yang menggambarkan kekacauan akhir zaman di sepanjang video ini hanyalah sebagian kecil dari kebanyakan dalil-dalil yang bisa kita ambil hikmahnya. Dan tentu saja gambaran hari kiamat yang biasa ditampilkan dalam film-film masih belum seberapa dibanding gambaran yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.